Hello everyone, we will continue our lesson. About creating an essay. Okay, before that, let me explain to you again. The purpose of this text is to express author's opinion, argument, and idea. Jadi, argumentatif teks essay atau esai argumentatif ini bertujuan untuk mengekspresikan opini, argumen, dan ide dari si penulis. Jadi ini memang sifatnya subjektif, ya, based on author's side. While you are writing, you should draw a draft in your mind. Here are prompts or guidance you can use and bear them in your mind to create an essay. Therefore, when you write down your ideas, it is in order and coherent. Ya, jadi di sini akan Mister bagikan prompts atau guidance, panduan ya, panduan yang bisa digunakan. Ini cukup di dalam pikiran saja. Jadi ketika kita ingin menulis esai, nah ini yang dalam pikiran kita agar esai tersebut eh, beraturan dan koheren, saling berkaitan. Okay. Actually, there are three parts of an essay. Yeah, the first one introduction, body, conclusion. Conclusion. Ya, ini semua dalam bentuk paragraf. Jadi introduction paragraph, body paragraphs, it can be more than one, and conclusion paragraph. Jadi paragraf ya, paragraf. Biasanya paragraf itu minimal terdiri dari 4 kalimat. Dalam satu paragraf minimal terdiri dari 4 kalimat. In introduction paragraph, ya, dalam paragraf pendahuluan ini, we start our writing by showing our issue. Yeah, yeah, it can be starting from global to local. Yeah, you can narrow the topic from the broader into the specific one. Ya, jadi dalam membuat pendahuluan kita harus memperkenalkan isunya. Ini kita mau ngomongin apa? Nah, bisa kita ngomong dari topik yang global, dari yang dunia dulu, nanti baru menuju ke lokal. And also we can give examples as evidence if needed. Nah, kalau perlu, jadi tidak wajib ya. Mungkin kita tambahkan contoh sebagai bukti. Nah, selanjutnya dalam paragraf introduction ini juga, you need to state your argument. Ya, maybe reasons and the thesis statement. Jadi, argumentasi kita apa tentang isu yang kita yang kita tonjolkan di sini. Lalu harus ada thesis statement. Thesis statement ini adalah tujuan atau goal of your essay. Jadi essay kita ini mau membahas apa? Nah, ini di thesis statement. Oke, nanti akan kita lihat. Selanjutnya ada body. Body ini penjabaran dari paragraf introduction, khususnya thesis statement. Jadi thesis statement ini yang akan dituangkan dalam beberapa paragraf. Ya, body paragraphs, it can be 2, 3, or 4 paragraphs, ya, up to the writer. And in a paragraph, you can describe your topic sentence. Yeah, maybe what do you mean by this? Why these things happen? Why these are important? Tell example if possible. Yeah. In this time, will we only discuss about introduction paragraph, and body paragraph will be discussed in the next meeting. Okay. Yeah. For your uh, general information, yeah, in an essay it should be introduction paragraph, body paragraphs, and also conclusion paragraph.
Okay, let me take an example. Yeah. In this time, we will try to write an argumentative essay with topic, do we need to learn English from early childhood? Ya, jadi topiknya kita akan coba sebagai sampelnya. Apakah kita perlu belajar bahasa Inggris sejak dini? Nah, dari sejak dini, ya, early childhood. There are several phases in order to write a good essay. Oke, jadi topik yang kita pilih ini nanti akan kita tulis dalam beberapa phase atau stage, ya, tahapan. Jadi nanti kita akan melewati beberapa tahapan sebelum ini menjadi satu esai yang penuh. Oke, tahap pertama itu kita tahap introduction, membuat introduction. Nah, sebelum membuat introduction, ada tahap sebelumnya lagi yang perlu kita pikirkan, yaitu tahap drafting. Phase 1 drafting. Apa sih drafting ini? Ya, drafting means we create a mind mapping. Ya, a mind mapping. Jadi, firstly, you need to choose your stance. Okay. Jadi, we need to choose our stance first by answering the title, whether you agree or disagree. Nah, jadi tadi ini kan topiknya, do we need to learn English from early childhood? You need to answer it first. Jadi kita harus tentukan dulu, kita nih orang yang pro atau yang kontra, agree or disagree. Nah, itu pertama yang kita tentukan. If you agree, please provide the reasons why you do so. Jadi kalau kita memang setuju, kenapa alasannya? And if it opposed, jika berlawanan atau mungkin jika tidak setuju, you also need to provide the reasons. Ya, kita tetap harus memberikan alasan kenapa kok tidak perlu. Okay, for example, let's say you agree with the topic. Jadi anggaplah kita setuju dengan topik tersebut. Jadi when there is a title, do we need to learn English from early childhood? Ya, our stance, jadi pendapat kita yaitu English is important to be taught from early childhood level. Jadi ketika ada topik ini, nah ini bisa kita jadikan sebagai stance kita atau dasar argumentasi kita. Kita bilang English is important to be taught from early childhood level. Jadi English itu, bahasa Inggris penting untuk diajarkan sejak sedari dini. Okay. The first step that we need to do is creating a draft. Setelah kita menentukan stance-nya, kita buat draft. You can draw a mind mapping or conceptual web. Jaring-jaring konsep atau mungkin peta pikiran. Here is the sample. Nih contohnya. Jadi this is our, this is our stance. English is important. English is important. Because, nah kan tadi Mr. bilang, jika kita telah menyatakan stance kita, kalau kita agree, kita harus provide reasons, alasan, kenapa kok kita setuju. Nah, jadi dalam otak kita sudah membuat konsep atau membuat peta seperti ini. Nah, ini bisa kita tuliskan. Jadi konsep yang kita buat, kenapa kok bahasa Inggris penting diajarkan sedari dini. Pertama, kids are the best time to start learning a new language. Ya, masa anak-anak itu masa yang paling bagus untuk belajar bahasa yang baru. Jadi lebih mudah dan akan lebih menangkap mereka. Nah, itu pendapat kita. Next argument, current communication mostly in English. It is important to prepare generation. Jadi saat ini, current ini sekarang komunikasi itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi berikutnya agar mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Next idea itu, mastering more than one language makes children's brain working better. Nah, ini kan opini ya. Opini itu bisa apa-apa saja. Jadi kenapa kok bahasa Inggris itu perlu diajarkan sedari dini? Ya, according to me, menurut saya,
menguasai bahasa menguasai lebih dari satu bahasa akan membuat otak anak-anak itu bekerja lebih baik karena mereka lebih aktif kan berpikir karena ada banyak bahasa di dalam memori mereka. This is my opinions. Nah, jadi ini opini-opini kita yang bisa kita kembangkan. Jadi pertama kita tentukan stance-nya dulu. Nah, terus reason, alasannya kenapa? Nah, ini alasan-alasan yang ada dalam pikiran saya. Selanjutnya, the next step, nah kita mulai crafting your text. Crafting means membuat ya, menyusun. Nah, craft itu kerajinan tangan sebenarnya. Cuman ini ya, itulah menulis itu bagaikan membuat kerajinan tangan. Jadi you need a good idea and also passionate ya, kesabaran dan juga apa ya, ketertarikan. Nah, okay, this is a sample of introduction paragraph part of an essay. Jadi ini hanya paragraf pendahuluan saja. Jadi ini topiknya ini, do we need to learn English from early childhood? Ini topik kita. Jadi this is my writing, ini tulisan saya. Nah, jadi seperti yang ada dalam pikiran saya tadi, yang kita bahas tadi. Nah, ini. Nah, dalam membuat paragraf introduction, kita harus camkan ini dalam pikiran bahwa kita memulai dengan mengenalkan isu, dimulai dari global to lokal, atau mungkin memberikan contoh, atau mungkin memberikan bukti jika diperlukan, dan juga menunjukkan alasan, argumen dan alasan. Nah, baru thesis statement. Nah, ini sesuatu yang berbeda, jadi ini agar tidak membingungkan ya, jadi kita hapus saja. Oke. 4 aspek ini harus ada dalam pikiran kita ketika kita menulis sebuah introduction. Nah, ini dia. Ini tadi. Thinking your mind about these 4 prompts. Oke. Nah, oke. Pertama, starting from global to local issue. Nah, saya ini memulai kata-kata almost every country in the world. Nah, dari global. Nah, kata-kata every country in the world ini merupakan cerminan dari global. Nah, dari global. Every country in the world now use English as subject in their education system. Jadi hampir seluruh negara di dunia saat ini now use menggunakan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di sistem pendidikan mereka. Dari global. Baru masuk ke lokal. Indonesia sebagai salah satu negara tersebut. Nah, jadi kita sebutkan Indonesia. Tadi kan every country, setiap negara. Sekarang kita fokus ke Indonesia. Masuk ke lokal. Has a rule about, memiliki aturan tentang pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dimulai dari level SMP. Nah, jadi pendidikan bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris dimulai sebagai mata pelajaran wajib itu dimulai sejak SMP. As the matter of the fact, oleh karenanya, berdasarkan fakta tersebut, nah itu artinya, as the matter of the fact, berdasarkan fakta tersebut, institutions below it. Nah, ini saya menyatakan argumen ya. Argumen. Jadi tidak menggunakan example, tapi langsung argumen. Karena ini if needed, jika diperlukan. The institution below it, institusi di bawahnya, nyanya ini level SMP, institusi di bawah level SMP seperti sekolah dasar atau SD, kindergarten, TK, and preschool, PAUD,
Does not put English as compulsory subject. Ya, karena dibilang di sekolah itu mulainya sejak SMP sebagai mata pelajaran wajib, ya jadinya mata pelajaran bahasa Inggris itu di SD, TK, dan PAUD tidak menjadi mata pelajaran wajib karena tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Actually, sebenarnya, nah ini saya masih argumen. Nah ini argumen saya tadi, argumen pertama. Nah ini argumen berikutnya. Actually, English is important in this current era because it is almost spoken by all people from all over the world. Nah, ini statement saya, argumen saya yang kedua. Sebenarnya, actually bahasa Inggris ini penting pada saat sekarang, karena sekarang era masa sekarang. Karena it ini ke bahasa Inggris itu bahasa Inggris almost spoken, hampir diucapkan oleh orang seluruh dunia. I think English should be introduced from early childhood level because it has several advantages. Nah, inilah yang disebut dengan thesis statement. Jadi, apa sih statement kita yang terakhir itu gitu? Apa sih yang mau kita, tujuan tulisan kita ini apa sih gitu? Jadi di tulisan ini saya bilang, I think menurut saya English should be introduced. Bahasa Inggrisnya harusnya diperkenalkan dari level pendidikan dasar atau dari sejak dini. Karena ada beberapa keuntungan. Nah, ini ada beberapa keuntungan. Nah, inilah yang akan saya jelaskan nanti di paragraf badinya, body paragraf. Apa sih keuntungannya? Nah, jadi di paragraf pendahuluan ini saya setelah memberikan janji kepada reader bahwa saya akan menunjukkan kepada mereka akan ada di paragraf berikutnya several advantages why English should be introduced from early childhood level. Nah, jadi thesis statement itu merupakan tujuan. Apa sih yang akan kita bahas di tulisan kita? Nah, itu biasanya tuh di akhir paragraf pendahuluan. Nah, kalau kita melihat dari tugas yang dikumpulkan kemarin, tugas MIT, apakah sudah mencerminkan ini? Ya, coba kita lihat lagi nanti ya tugasnya ya. Bisa diperbaiki lagi. Nah, ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 sentences. Jadi dalam satu paragraf itu minimal 4 sentences, 4 kalimat minimal. Nah, oke. Itu tadi ya. Nah, kalimat ini atau paragraf ini supaya menjadi paragraf yang coherent atau yang saling berkaitan, kita harus tahu cara menganalisanya. Nah, dengan tahu cara menganalisanya, harapan kita ketika kita menulis sebuah paragraf, kita sadar, oh bahwa ini paragraf yang masuk akal. Nah, make sense ya. Jadi, let we go to the theme rem analysis. Jadi, namanya tuh theme and rem, tema dan rema, analisa tema dan rema. In order to write a sense-making text, it must be coherent. Jadi, dalam menulis teks yang bermakna atau yang masuk akal itu harus koheren, saling berkaitan isinya itu. Tidak boleh dalam satu paragraf tuh di kalimat pertama kita membahas apel, di kalimat kedua kita menulis semangka, nanti di kalimat ketiga kita menulis pisang. Tidak boleh seperti itu. So it must be in one topic. Harus satu topik and coherent, saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu namanya cara mengeceknya itu dengan tema rema, analisa tema rema. The way to realize it is by implementing theme rem based writing. Nah, jadi cara untuk mewujudkan tulisan yang coherent itu dengan cara menerapkan tema rema. Nah, look at this analysis of introduction paragraph above. Ini langsung Mister analisis tulisan yang sudah Mister buat ini. Kalimat apa nih, paragraf introduction ini kita analisa tema remanya. Apakah sudah masuk akal atau belum kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut. Nah, begini caranya.
Ada theme, rem, tema, dan rema. Jadi, tema ini merupakan kandungan info terbaru yang kita berikan kepada pembaca. Jadi info terbaru, maksudnya intinya tuh topik yang kita berikan ke pembaca itu ya di posisi tema itu merupakan info-info terbaru. Jadi di awal kalimat itulah posisi untuk meletakkan informasi terbaru. Rem itu lebih ke penjelasannya. Jadi itu lebih ke informasi yang sudah dimiliki oleh si pembaca biasanya. Nah, coba kita lihat. Cara membaginya cukup dibagi subjek dan finite-nya. Subjek dan finite-nya. Dalam kalimat pertama, almost every country in the world now uses English as subject in their education system. Kita analisa dulu subjek dan finite-nya. Siapa aktor? Apa prosesnya? Jadi aktornya di sini di kalimat ini subjeknya almost every country in the world. Nah, jadi setiap negara di dunia. Nah, baru ada finite-nya, uses, menggunakan. Jadi finite itu kan bisa to be atau verb. Di kalimat ini, ya ini, almost every country in the world now use English as subject in their education system. Nah, itu. Ini temanya, ini remanya. Terus di kalimat berikutnya, Mr. menulis, Indonesia, as one of those countries, has a rule about English as compulsory subject starting from junior high school level. Nah, kata Indonesia di sini muncul bukan serta-merta muncul, melainkan ini nih berasal dari tema sebelumnya, every country. Nah, jadi karena kita di awal telah mengatakan every country, berarti kan negara. Nah, di sini temanya kita harus menyebutkan salah satu negaranya. Apa? Jangan menyebutkan daerah. Misalnya kalau kita bilang every country in the world. Nah, terus kita di sini kita bilang London as one of those cities. Nah, tidak nyambung. Karena di atas kita menyebutkan negara, ya di bawah ini kita harus negara. Jangan di atas kita bilang negara, di bawah kita bilang kota. Karena kita belum ada kalimat yang menjembatani itu gitu. Oke. Jadi kalimat berikutnya Mister mulai dengan Indonesia ini merupakan diambil dari tema yang di atas. Jadi tema Indonesia ini diambil dari tema sebelumnya. Has a rule about learning English as compulsory subject starting from junior high school level. Nah, jadi ini remnya. Jadi temanya baru ada kalau ketemu kata kerja atau to be, nah itulah batas rimnya. Jadi Indonesia ini memiliki aturan tentang pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dimulai sejak level SMP. As the matter of the fact, the institution below it, nah ini kata institution below it ini merupakan dari rema sebelumnya. Nah, jadi tema yang muncul di sini, kalimat awal ini muncul karena dari rema sebelumnya. Jadi menjelaskan tentang junior high school level. Jadi kaitannya itu, ini dari rema ke tema. Below it, such as primary or elementary school, kindergarten, and preschool. Nah, ini bagian dari rema ini. Does not, put English. Nah, jadi as the matter of the fact, ini subjeknya institution. Nah, ini subjeknya ini below it, such as primary and so on. Itu does not put, tidak meletakkan English as compulsory subject. Nah, baru disambung lagi. Actually English, nah English ini diambil dari rema sebelumnya. Jadi kalimat kita itu saling berkaitan. Jadi kita tidak menulis satu tema yang ngawur atau yang tidak jelas dari mana asalnya. Misalnya kayak tadi kan, ini kita ngomongin country. Tiba-tiba di sini kita bilang Jakarta, nah itu ngawur karena kita harusnya kalimat kedua itu harus mengikuti dari kalimat pertama, entah itu dari tema, entah itu dari rema. Jadi
tema di kalimat pertama, di kalimat berikutnya itu boleh ngikut dari tema di kalimat sebelumnya atau mungkin rema di kalimat sebelumnya. Kayak seperti ini. Nah, ini kan masih nyambung semuanya. Actually, English is important in this current era. Nah, selanjutnya, because it. Mister, kenapa kok because-nya taruh di bawah? Ya, karena ini dua klausa. Ya, actually English is important in this current era because it. Nah, it ini ya ini ngomongin kenapa kok bahasa Inggris penting. Is almost spoken by people from all over the world. Nah, kenapa kok bahasa Inggris itu penting? Karena bahasa Inggris itu kan ke sini karena bahasa Inggris tuh hampir digunakan hampir semua orang yang ada di dunia. Baru terakhir I think English. Nah, English ini dari mana? Dari tema atau rema? Nah, ini berasal dari tema yang sebelumnya. Tema sebelumnya. Boleh dia manjat ke atas. Jadi nggak harus pas di kalimat berikutnya, kalimat sebelumnya, tapi yang penting di atas sudah dibahas. Nah, ini boleh kita kalimat tema di sini merujuk ke dua kalimat sebelumnya. I think English should be introduced from early childhood level because it ini merujuk introduced from early childhood level has several advantages. Nah, jadi kalimat yang udah kita bikin itu setiap temanya atau awal kalimatnya itu tidak lari dari topik utama kita. Topik utamanya yaitu tentang topiknya tadi, do we need to learn English from early childhood. Nah, jadi itu tetap topik utamanya. Jadi yang kita bahas ini satu sama lain kalimatnya saling berkaitan. Yeah, they are connected each other. Okay? Nah, ini dia, the pattern of theme rhyme progression. Jadi pergerakan tema rema itu bisa seperti apa, Mister? Ya, boleh seperti ini. Boleh, misalnya tema, rema, nanti rema di kalimat tema berikutnya tuh diambil dari rema sebelumnya. Nah, begitu selanjutnya. Contohnya seperti ini tadi kan. Nah, ini tema, rema, terus tema berikutnya diambil dari rema ini gitu. Sama kayak ini kan. Nah, temanya ini, remanya ini, terus kalimat berikutnya temanya itu diambil dari rema kalimat sebelumnya. Itu bisa model zigzag namanya, zigzag ini. Atau mungkin model campuran, boleh. Temanya diambil dari tema ini diambil dari tema sebelumnya. Baru yang di sini, tema di sini diambil dari rema yang sebelum. Jadi boleh. Yang penting kata atau ide yang kita gunakan itu di dalam satu tulisan, dalam satu tema, itu masih berkaitan. Jadi rujukannya masih di dalam sini gitu, tidak keluar. Nah, sekarang itu tugasnya. Coba buat satu paragraf introduction. Nah, jadi paragraf yang sudah essay yang sudah dibuat kemarin diperbaiki, dibuat satu paragraf introduction yang baik. Nah, yang baik ya. Jadi jangan ngikutin ini. Topiknya boleh pilih bebas. Boleh bebas tentang argumen ya. Bebas aja. Nanti tapi harus dibuat satu paragraf introduction-nya bagaimana. Atau mungkin dari yang jawaban mid kemarin boleh diedit lagi atau mungkin disempurnakan lagi. Okay, I think that's enough for me. I will share this later. Thank you.